Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan banyak sekali kita menerima masalah. Banyak sekali kita menghadapi masalah pribadi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pertetanggaan, masalah sosial, masalah negara, dan masalah dunia. Masalah-masalah tersebut perlu respon yang tepat agar kita bisa menangani masalah tersebut dan mendapatkan hasil yang terbaik. Banyak orang mengatakan bahwa masalah itu beres dengan yang namanya duit. Kalau ada duit, maka semuanya katanya akan beres. Kalau makna duit yang dimaksud adalah uang, bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar. Akan tetapi panduan agama ternyata memandu dengan sangat baik makna duit di sini. Duit yang saya maksud di sini adalah bukan duit yang dalam artian uang atau alat tukar, tapi duit di sini sebagai salah satu solusi agar setiap masalah yang kita hadapi bisa keluar kita dengan sukses. Itu terdiri dari 4 kata: D, U, I, dan T. D itu adalah yang pertama dan paling utama. Solusi terbaik untuk setiap masalah kita adalah dengan doa. U yang kedua, solusi untuk masalah kita adalah dengan usaha. I yang ketiga, solusi untuk masalah kita adalah dengan ikhtiar. Dan T yang keempat, solusi untuk masalah kita adalah dengan tawakal. D, U, I, T, duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Mari kita runut satu persatu. Yang paling pertama ketika kita menghadapi masalah adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulukan Allah sebagai satu-satunya dan nomor satu yang harus kita dahulukan ketika kita menghadapi masalah. Salah satu solusi masalah ketika kita mengadu kepada Allah adalah dengan doa. Doa itu asal katanya dari kata da'a yad'u da'watan wa du'aan. Da'a itu artinya memanggil, menyeru, meminta, memohon. Sebetulnya doa itu adalah merupakan perintah. Kita memerintah kepada sesuatu yang lebih tinggi daripada kita. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita meminta kepada Allah, artinya kita menyuruh Allah dalam kasarnya untuk melakukan sesuatu untuk kita. Akan tetapi karena Allah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kita, maka perintah itu disebut dengan doa, artinya permohonan. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 tegas-tegas Allah meminta kita, menyuruh kita untuk banyak berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku ini dekat, qarib. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam petunjuk. Kita bisa panjatkan apapun kepada Allah, sampai hal yang sesederhana sekalipun. Kata Rasulullah disebutkan dalam sebuah hadis, hendaklah setiap kali kalian meminta kepada Rabb-nya semua kebutuhan, sampai-sampai ketika tali sendal kalian itu lepas. Ketika tali sendal kita lepas, kita silahkan berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kembali tali sendal ini yang lepas dari tempatnya. Yang kedua, usaha. Doa saja tentu tidak cukup, karena Allah tidak merubah nasib seorang kaum sehingga mereka mengubah nasib mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Usaha, action, tindakan harus kita tunjukkan untuk mencapai keinginan yang kita mau.
Akan tetapi usaha ini perlu digabung dengan hal yang ketiga. Yang ketiga, ikhtiar. Apa bedanya? Ikhtiar itu secara bahasa, secara istilah, secara kata berasal dari kata ikhtaro, yakhtaru, ikhtiyara, yang artinya memilih. Jadi dalam ikhtiar itu ada kekuatan kita untuk memilih jalan yang terbaik dari sekian jalan terbaik untuk mencapai solusi yang kita inginkan. Ambil contoh, ketika kita ingin menjadi orang yang sehat, maka kita harus memasukkan ke dalam perut kita makanan. Itu bagian dari usaha kita agar kita sehat. Tetapi ketika kita memasukkan dalam perut kita makanan yang tidak sehat, mengandung kolesterol yang tinggi, mengandung zat-zat yang beracun yang bisa menyebabkan kita mempunyai berbagai macam penyakit, maka usaha itu tidak dibarengi dengan ikhtiar, karena tidak cerdas memilih strategi yang paling tepat untuk menuju yang namanya sehat melalui jalur makanan. Masih banyak lagi cara-cara yang lain yang terbaik ketika kita hendak melakukan sebuah usaha, karena setiap usaha perlu dibarengi dengan kecerdasan yang dinamai dengan ikhtiar. Yang terakhir adalah tawakal. Tawakal itu artinya menyerahkan, mewakilkan, menyerahkan segala urusan kita, keinginan kita, harapan kita, cita-cita kita, obsesi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang di depan, yang menentukan nasib terakhir kita. Memang kita ingin menjadi orang yang kaya, ingin menjadi orang yang sejahtera dalam bidang harta. Kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, dan kita sudah berikhtiar. Akan tetapi kata final, keputusan final tetap pada tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita menyerahkan, kita bertawakal, kita mewakilkan keinginan kita untuk menjadi orang yang memiliki kecukupan harta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah Allah yang akan mengatur harta kita, karena Dia jauh lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita daripada diri kita sendiri. Karena diri kita tidak pernah tahu. Jangankan 1-2 hari, 1 minggu, 1 bulan ke depan, 1 jam yang akan datang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Intinya hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita upayakan 4 hal tadi. Setiap menghadapi masalah, kita awali dengan doa, lalu dilanjutkan dengan usaha yang bernuansa ikhtiar, cerdas dalam memilih cara yang terbaik untuk mencapai keinginan dan cita-cita. Jangan lupa yang terakhir, kembali kepada Allah dengan bertawakal, menyerahkan keinginan kita dan harapan kita satu-satunya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah Allah yang akan menentukan jalan hidup yang terbaik untuk kita. Insya Allah damai, tenang, bahagia dunia dan akhirat akan kita capai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.